Halo adik-adik, kembali lagi bersama Bapak. Di video kali ini kita akan mempelajari pembelajaran yang baru lagi. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari ialah yang berada pada kelas 6 di tema 5 yaitu wirausaha dan di subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempelajari pembelajaran kita yang baru yaitu di subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran kali ini ada 3 hal yang akan Bapak ajarkan kepada kalian dan harus kalian cermati baik-baik sehingga menambah ilmu pengetahuan kalian. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana peran Indonesia di organisasi ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, mencermati berbagai jenis magnet. Dan yang ketiga, memahami ataupun mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks formulir. Oke, itulah yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita bakar semangat kita masing-masing dengan bernyanyi lagu berikut ini. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru trilili-lili-lili. Oke, adik-adik sekalian, sekarang sampailah kita pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan ialah mengamati sebuah gambar. Gambar apa itu? Mari kita amati bersama-sama. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah merupakan lambang dari ASEAN seperti yang tertulis di dalam lambang tersebut yaitu ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation yang berarti Persatuan Internasional Negara-negara di Asia Tenggara. Adapun negara-negara anggota yang termasuk ke dalam anggota ASEAN sampai saat ini seperti yang ada pada gambar tersebut terdapat bendera-bendera negara-negara yang termasuk ke dalam persatuan ASEAN. Seperti yang dapat adik-adik lihat, Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari ASEAN. Oke adik-adik, itu tadilah lambang dari ASEAN. ASEAN itu seperti yang Bapak jelaskan pada saat kita mengamati gambar tersebut merupakan asosiasi internasional antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi yang perlu kita ketahui pada pembelajaran hari ini ialah apa sih peran ekonomi Indonesia di dalam organisasi ASEAN tersebut. Terdapat banyak sekali peran Indonesia di dalam ASEAN tersebut dari segi ekonomi. Namun di sini Bapak akan menjelaskan 3 saja. Nah, yang pertama yaitu aktif dalam AFTA.
Nah, yang pertama yaitu aktif dalam AFTA. Apa AFTA ini? Merupakan ASEAN Free Trade Area. Jadi AFTA ini merupakan bagian dari organisasi ASEAN. Jadi apa sih dalam bidang ekonomi di dalam AFTA ini? Yaitu kegiatan ekspor impor bisa dilakukan dengan lebih mudah daripada sebelum terbentuknya organisasi ASEAN atau sebelum terbentuknya AFTA ini. Jadi jikalau ada beras kita yang berjumlah banyak dari negara kita, dengan mudah bisa kita ekspor ke negara lain. Seperti itu juga negara lain ke negara kita. Jadi banyak barang-barang saat ini beredar di pasar internasional kita. Nah, yang kedua, pabrik pupuk di Aceh. Program ASEAN yang selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi di Indonesia yaitu pabrik pupuk yang ada di Aceh. Ini merupakan kerjasama di dalam organisasi ASEAN ini. Jadi dengan adanya pabrik pupuk di Aceh maka produksi pupuk di negara kita semakin banyak. Selanjutnya yang terakhir yang Bapak jelaskan yaitu MEA. MEA ini kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi jikalau ada anak-anak Bapak sekalian yang mungkin 20 tahun ke depan ingin pergi ke negara lain untuk bekerja, itu sudah diperbolehkan. Jadi kita tidak hanya dapat bekerja di negara kita ini saja, kita juga bisa bekerja ke luar negeri, di negara-negara ASEAN seperti Filipina, Kamboja, Vietnam, Singapura dan sebagainya. Dan itu semakin mudah dengan mengikuti prosedur yang ada di ASEAN ataupun yang ada di Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Nah, itu dia pembelajaran kita mengenai peran ekonomi Indonesia di organisasi ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari tentang magnet. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu magnet. Anak-anak di Bapak sekalian pasti sudah sering dengar kata magnet. Apalagi jika berjumpa magnet pasti sering memainkannya, bukan? Sekarang kita akan mempelajari magnet tersebut. Magnet merupakan sebuah benda yang memiliki gaya tarik-menarik seperti itu. Jadi dengan menggunakan magnet ada beberapa benda yang bisa ditarik dengan menggunakan magnet tersebut, tapi tidak semua. Kayu tidak bisa ditarik dengan menggunakan magnet. Nah, ciri-ciri dari magnet itu sendiri seperti yang Bapak katakan tadi, yang pertama yaitu mampu menarik benda. Menarik benda tertentu. Ingat ya, menarik benda tertentu. Jadi meskipun Bapak tulis di sini menarik benda, tetapi tidak semua benda bisa ditarik menggunakan magnet. Nah, yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Jadi magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, dengan melihat dua kutub ini, muncul lagi ciri-ciri magnet yang selanjutnya, yaitu jikalau kita mencatukan dua magnet dengan kutub yang sama, maka magnetnya akan saling tolak-menolak. Magnet tolak-menolak apabila kutub mendekatkan dua magnet yang memiliki kutub yang sama. Nah, anak-anak sekalian, jikalau ada dua magnet kalian, jikalau kalian mendekatnya dan jikalau itu tidak bisa berjumpa atau tolak-menolak, maka itu memiliki kutub yang sama. Nah, bagaimana jikalau kutubnya berbeda? Maka jikalau kutubnya berbeda, maka magnetnya saling tarik-menarik.
dan mendekatkan magnet tersebut. Jikalau magnet tersebut saling tarik-menarik, maka itu merupakan kutub yang berbeda atau memiliki kutub yang berlawanan. Oke, inilah beberapa ciri-ciri dari magnet. Nah, sekarang anak didik Bapak sekalian, mari kita mengamati gambar-gambar berikut ini tentang berbagai jenis-jenis magnet yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita amati bersama-sama. Oke adik-adik sekalian, baru saja kita telah mengamati gambar-gambar ataupun jenis-jenis gambar magnet. Maka sekarang Bapak mau memberikan penugasan kepada adik-adik sekalian, yang itu dari pengamatan yang baru saja kalian lakukan, buatlah laporan hasil pengamatan kalian masing-masing, di mana laporan tersebut berisikan jenis-jenis magnet yang kalian baru saja amati. Nah, tapi jangan dulu membuatnya ya, nanti digabungkan dengan tugas penugasan yang kedua yang setelah ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah melihat tentang peran ekonomi Indonesia di ASEAN, dan yang kedua mengenai magnet. Nah, yang ketiga yaitu mengenai teks formulir. Nah, pada pembelajaran teks formulir ini apa yang kita lakukan? Pertama sekali, marilah kita terlebih dahulu membaca dan mendengarkan percakapan antara Guntur dan ayahnya yang membahas tentang teks formulir. Bagaimana, gula pasirnya sudah dapat? Tanya ayah Guntur. Dapat Pak, ini. Guntur menunjukkan tas belanja yang dibawanya. Oh iya Pak, Guntur mau nanya sesuatu nih. Tadi Guntur di sekolah itu dapat. Udah, ngomongnya nanti dulu. Kamu taruh dulu gulanya di dapur. Ditungguin sama mama soalnya. Ucap ayah Guntur yang langsung memotong ucapan Guntur. Guntur bergegas menuju dapur. Tak lama, ia kembali ke ruang tengah menghampiri ayahnya sembari membawa lembaran kertas. Jadi, apa yang mau kamu tanyakan? Tanya ayah Guntur. Begini Pak, tadi itu di grup WhatsApp kelas dikirimin dokumen gitu buat dicetak. Katanya sih formulir pendaftaran. Iya, formulir pendaftaran yang mau ikut menyumbang buka puasa untuk Yayasan Yatim Piatu gitu Pak. Contohnya ini. Guntur menyodorkan formulir tersebut ke ayahnya. Ayah Guntur melihat formulir tersebut dan berkata, "Oh ini, tadi ibunya Roro itu ngasih tahu ini juga ke mama. Makanya mama minta kamu buat beli gula pasir kan? Itu nanti katanya mau dibuat es campur gitu. Nanti menjelang buka puasa kita antar ke sekolah ya." Guntur mengangguk dan mengacungkan jempolnya. "Oh iya Pak, aku mau tanya, kalau selebaran ini namanya emang formulir ya?" Iya Guntur, formulir itu sendiri adalah kertas yang diisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Nah, kalau formulir yang kamu kasih ini namanya formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran? Memangnya ada beberapa macam jenis teks formulir, Pak? Teks formulir itu banyak jenisnya. Kalau formulir pendaftaran itu isinya pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Seperti formulir kamu ini. Ditanyainya kan tentang nama, kelas, alamat, sama pernyataan bahwa setuju memberikan makanan untuk berbuka puasa di Yayasan Yatim Piatu itu. Guntur mengangguk perlahan. Apakah ada contoh dari jenis formulir yang lainnya, Pak? Sebentar, Papa ingat-ingat dulu ya. Terlihat ayah Guntur memejamkan mata sembari berpikir tentang jenis teks formulir, selain formulir pendaftaran. Oh iya, ada Guntur, Papa baru ingat. Selain teks formulir pendaftaran itu, ada teks formulir penilaian dan teks formulir pengiriman uang. Bedanya apa, Pak? Tanya Guntur. Teks formulir penilaian itu biasanya diberikan oleh guru atau kamu juga bisa nih buat sendiri. Misalnya, ada teman kamu yang lagi baca puisi di depan kelas, nah nanti ada tuh formulir yang berisi nama sama nilai yang diberikan. Ucap ayah Guntur. Guntur terdiam sejenak. Ah iya. Ibu guru pernah ngasih tahu kalau ada formulir yang diisi untuk menilai teman sebangku, ujar Guntur dengan semangat. Nah, itu tahu. Kalau formulir pengiriman uang? Tanya ayah Guntur. Entahlah Pak, jawab Guntur singkat.
Jadi formulir pengiriman uang itu nama lainnya formulir transfer. Formulir ini ada di bank. Disediakan untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Isinya berupa nama pengirim, nama penerima, nomor rekening pengirim, nomor rekening penerima, dan jumlah uang yang dikirim. Jelas Ayah Guntur. Oh, jadi itu ya Pak jenis-jenis teks formulir yang ada. Sekarang Guntur sudah tahu deh, ucap Guntur. Oke, adik-adik sekalian, sekarang setelah mendengarkan percakapan antara Guntur dan ayahnya, maka apa yang akan kita lakukan? Pertama, dari percakapan tersebut, tuliskan di dalam buku tugas kalian yaitu pengertian dari teks formulir. Yang kedua, yaitu tuliskan jenis-jenis dari teks formulir. Dan yang ketiga yaitu buatlah satu contoh teks formulir. Bisa teks formulir mengenai lomba, teks formulir mengenai pengisian di bank, atau teks formulir lainnya. Karena jenis-jenis teks formulir itu sangat banyak. Oke, itulah yang akan menjadi tugas kita dan gabungkan dengan tugas sebelumnya mengenai hasil pengamatan di materi magnet. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mempelajari ketiga hal tadi, yaitu mengenai peran ekonomi Indonesia di ASEAN, yang kedua mengenai berbagai jenis magnet, dan yang ketiga mengenai teks formulir. Bapak harap apa yang ada di video pembelajaran kali ini adik-adik sekalian dapat menerimanya dan dapat memahaminya, sehingga menambah pengetahuan adik-adik sekalian terkhusus pada tema kita hari ini yaitu wirausaha, dan pada subtema kita yaitu kerja keras berbuah kesuksesan. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita ini ataupun sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke adik-adik, selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita semakin semangat belajar untuk menuntut ilmu kita masing-masing supaya pada akhirnya nanti dengan kerja keras kita mendapatkan kesuksesan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.